Sejauh ini saya rasakan cukup baik ya, banyak peningkatan dirasakan di masyarakat, bersih, tidak korupsi, itu hal yang paling saya sukai. Birokrasinya sudah nggak ada gitulah ya. Jadi sekarang sudah terpadu pengurusan izinnya cukup baik dan sangat banyak sekali kemajuannya. Misalnya taman-taman bermain itu saya senang sekali sebagai seorang ibu. Saya lihat anak-anak enjoy bermain-main. Bagus sih kalau menurut saya, tapi mungkin agak lebih disabarin aja, jangan terlalu emosi kalau seumumnya ada seseorang yang mungkin mengeluhkan tentang Jakarta. Ya sudah cukup baik, itu paling terlihat jelas itu kalau saya pribadi, rumah saya tadinya daerah banjir. Untuk belakangan ini sering hujan setiap hari tapi nggak banjir lagi. Nggak banjir lagi. Saya sebenarnya pengen minta tanggapan warga dari Mas Rudi, tapi Mas Rudi bukan warga Jakarta, jadi rasanya nggak jadi saya minta tanggapannya. Tadi kebanyakan seperti itu ya, satu suara ya, bahwa gayanya yang ceplos-ceplos, gayanya yang langsung. Semuanya kayaknya puas ya? Semuanya puas, tapi ada satu pernyataan yang menarik yang sebetulnya kita bahas di segmen awal tadi, bahwa Pak Ahok itu jangan cepat marah gitu kan, itu juga sebetulnya kurang diterima. Nah, tapi kalau dari hasil survei CSI sendiri, Mas Philip, apa yang menjadi, ini kan di sini dikatakan bahwa kinerja Gubernur DKI Jakarta itu masyarakat menyatakan 67% puas. Ya. Nah itu di sisi mana sajanya menurut masyarakat? Kalau di surveinya, di detailnya ada macam-macam tadi ya. Di antaranya? Soal birokrasi yang makin transparan, terus fasilitas publik dan lain-lain itu ada aspek-aspeknya, dan semuanya rata-rata di atas 50% tingkat kepuasannya, dan itu saya kira baik gitu. Walaupun kan kalau 67% itu berarti ada sekitar 23-an yang bilang tidak puas. 33 yang bilang nggak puas gitu. Dan sebetulnya itu juga peringatan juga buat Ahok dan Pemda, bahwa sepertiga orang Jakarta itu menganggap kinerjanya masih bisa ditingkatkan gitu. Tetapi untuk seorang gubernur yang menangani wilayah Jakarta yang kita tahu masalahnya ruwetnya, seperti susah mencari ujung pangkalnya, 67% itu saya kira kabar baik juga buat orang Jakarta gitu. Walaupun tadi di slide yang lain yang ditampilkan tadi, masyarakat tetap melihat hal-hal yang perubahan-perubahan ya? Bukan hal-hal yang mengkhawatirkan mereka. Satu kan soal macet yang terutama ya, yang paling tinggi. Yang kedua adalah soal banjir, ancaman banjir, kriminalitas. Dan ini juga aspek perkotaan sebetulnya, masalah-masalah perkotaan kita itu sudah sangat signifikan. Mungkin kriminalitas itu terkait dengan rasio polisi dengan warga yang kurang, atau mungkin keadaan ekonomi yang kurang baik sehingga tingkat kriminalitas naik, atau mungkin fasilitas publik yang tidak aman dan lain-lain. Itu saya kira sebetulnya persoalan-persoalan itu yang harusnya ditilik oleh Pemda dan oleh kita semua gitu. Bukan hanya soal birokrasi yang harus lebih cepat segala macam sebetulnya. Bukan hanya soal apakah Ahok marah hari ini apa enggak. Tapi kan, kayaknya marah terus tiap hari ya. Mungkin karena persoalannya itu demikian rumitnya Jakarta. Kalau mengenai isu korupsi, sumber waras misalnya, seberapa besar berpengaruh? Kita nggak spesifik nanya itu ya, tetapi saya kira pemimpin model Ahok, Bu Risma, Pak Jokowi gitu ya, itu yang lahir dari tingkat kepercayaan publik yang tinggi. Saya kira mereka harus berpikir ribuan kali untuk terjerumus dalam kasus korupsi. Karena modalitas utamanya adalah trust, kepercayaan publik gitu. Dan mereka dilihat sebagai orang yang justru diharapkan bisa membongkar birokrasi yang tidak transparan gitu. Dan umumnya trust publik itu menjadi modal utama bagi setiap pejabat sebetulnya kan? Harusnya begitu, dan kita lihat sekarang memang makin banyak kepala daerah yang modalitasnya datang dari trust masyarakat itu makin banyak gitu. Dan ini efek dari pemilihan langsung yang saya kira baik. Nah ini kan menarik sebetulnya Bang Joni, kalau tadi dikatakan oleh masyarakat bahwa banyak sekali perubahan. Kalau dari DPRD sendiri ada catatan nggak sebetulnya dari kinerja Ahok selama hitung beberapa setahun lebih ini ya, kurang lebih ya? Memang kan masyarakat kita ini kan begini ya, khusus di kalangan masyarakat bawah, mereka itu kan ingin pembangunan itu yang memang langsung menyangkut kepada mereka. Betul. Ya, katakanlah sekarang misalnya infrastruktur jalan-jalan. Nah di APBD tahun 2015 itu signifikansinya luar biasa gitu loh. Jadi hampir di setiap jalan dan gang di Jakarta itu perlu perbaiki semua serentak begitu. Kemudian juga dalam hal
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pembangunan itu. Contoh, kalau di era-era yang lalu itu kan kayak GOT ya, itu diprogramkan dalam satu proyek. Tapi zaman Ahok sudah nggak ada lagi, karena nanti di setiap kelurahan itu sudah ada PPSU namanya. Jadi orang yang bekerja kira-kira per kelurahan itu 70 orang. Setiap hari mereka memperoleh gitu. Jadi berapa itu dari warga sekitar? Dari warga-warga sekitar lah ya. Berapa miliar bisa artinya uang yang harusnya untuk proyek dan mungkin di beberapa orang atau puluhan orang yang menikmati itu jadi setiap bulan orang masyarakat ada yang bisa ditampung tenaga kerjanya dengan pembayaran 3,1 juta sekarang dengan itu. Nah itu yang kita lihat memang masyarakat itu yang sangat memberikan perhatian kepada dia. Dan cepatnya gitu loh tanggapan dari seorang gubernur. Jadi dia memposisikan diri yang saya amati begini loh. Saya sebagai anggota DPR, dia memposisikan dirinya dengan masyarakat itu tidak berjarak. Jadi marahnya dia kepada orang itu mungkin akhirnya terobati karena gini loh, ketika masyarakat lapor kepada dia SMS, tapi dia langsung kirim tuh ke Bang Joni, SKPD-nya. Bagaimana tidak berjarak? Ada bapak-bapak udah tua, ada ibu-ibu sudah tua dimarahin, itu pasti udah menaruh jarak. Maksudnya jaraknya begini loh, jarak itu kan kalau kita buat kan begini, kita berhubungan. Dia menganggap ini kan orang kawan dia atau orang yang dia perlu layani, tapi nggak ngerti dengan posisi dia gitu loh. Ya karena nggak ngerti dia marah kan begitu. Bukannya harusnya tapi bukan berarti yang kita lihat dia jadi menjaga jarak itu kan bukan berarti harus marah, enggak. Ya Anda sekarang sebagai warga negara syarat-syaratnya seperti ini, saya sudah jelaskan, Anda nggak mengerti, ngotot lagi, ya kawan juga ngotot nih. Nah, walau ada pemimpin kalau kayak gitu udah tangannya ya kata dia enggak, dia berusaha. Pak Ahok ini kan pengen sebegini loh. Lu harus tahu jalan pikiran saya gitu, memaksakan kepada orang, itu cara dia. Walaupun kadang-kadang kan nggak nyambung dengan itu. Menurut DPRD gimana? Masih bisa dilanjutkan nggak cara seperti itu? Saya kan begini, awalnya kan kita kan nggak suka dengan cara seperti itu. Sekarang suka. Tapi akhirnya karena itu memang adalah otentisitas dia sebagai seorang pemimpin, iya kan? Di samping bahwa tapi dalam hal-hal yang menyangkut substansi apapun. Tugas dia sebagai gubernur dia jalani dengan baik. Salah satu contoh misalnya kita lakukan. Orang dulu warga DKI Jakarta kalau ada urusan-urusan di kelurahan itu udah pusing duluan. Sekarang mereka happy gitu loh. Ketika ada rumput atau apa di sini langsung kirim ke sono. Tidak ada koreksi. Artinya tidak ada koreksi terhadap kinerja Ahok selama ini bagi DPRD ya. Siapa? Nilainya A semua nih. Siapa Ahok? Kalau saya melihat ya keinginan baik dia. Saya pikir kita harus patut apresiasi. Itu harus diapresiasi oleh siapapun. Bahwa dia memang butuh waktu untuk merubah ya mentalitas birokrat yang ada sekarang, birokrasi, ke budaya birokrasi yang selama ini minta dilayani bukan melayani itu, memang butuh waktu. Saya setuju dengan itu Bang Joni, tapi kalau DPRD yang mestinya sebagai fungsi pengawas pemerintah tidak ada kritiknya, itu juga saya agak mengkhawatirkan juga. Kalau itu kan ada, maksud saya kalau itu ada pasti. Kritiknya apa Pak? Kritiknya apa yang paling kritik saya kepada Ahok ini begini, dia kadang-kadang kalau misalnya laporan-laporan juga dia perlu selektif. Laporan-laporan masyarakat dia harus perlu selektif. Tidak semua apa yang disampaikan masyarakat itu harus dia saring dengan baik. Contoh kasusnya mana? Yang kedua juga dia juga harus bisa menyaring birokrasi yang artinya dengan sistem rekrutmen dia yang saya lihat ini banyak trial and error juga gitu loh. Contohnya? Contoh misalnya dengan dia mengandalkan kemarin kan dia kalau ini nggak bagus langsung ganti. Nggak penting orangnya pintar, yang penting dia jujur segala macam. Padahal orang itu juga butuh waktu untuk mau mempelajari bidang yang baru. Katakanlah misalnya dari seorang camat tiba-tiba dia di dinas tata air misalnya, kan itu butuh waktu itu. Ada kekagokan. Atau misalnya dia di jabatan tertentu jadi kepala dinas tertentu, ya kan? Tergantunglah dia kepada staf-stafnya. Kalau kita rapat kerja begitu sama dia, ya, ini nanya kepada staf-stafnya nggak ngerti gitu loh. Nah itu yang saya lihat yang Pak Ahok juga, dan dia juga harus sedikit sabar ya dalam hal merotasi pejabat. Ya. Karena saya pikir begini, mereka itu juga perlu diberi waktu juga ya untuk lebih memahami persoalan ini dan kemudian melaksanakannya. Kalau dia tiba-tiba hanya karena ke laporan-laporan tertentu tiba-tiba ganti dan sebagainya ya kan repot juga. Yang dikhawatirkan apa? Itu yang kita lihat. Yang dikhawatirkan apa dengan itu? Bukankah itu tindakan yang cepat sebetulnya? Gini, birokrasi kita ini kan nggak bisa seperti perusahaan gitu loh. Kalau di perusahaan kan memang sumber rekrutmennya kan sudah jelas selama ini.
artinya orang-orang yang dianggap terbaik dan sebagainya, sehingga dianggap dia mampu seperti itu. Tapi kan ini hasil rekrutmen yang selama ini kan banyak juga karena persaudaraan dan sebagainya gitu loh, ya kan. Nah untuk itu saya pikir Pak Ahok itu harus perlu sedikit sabar saja untuk jangan secepatnya mengganti, karena dengan mengganti tiba-tiba itu menurut saya bukan malah produktif gitu loh. Ya, artinya DPRD tahu ya Pak, di situ ada unsur keluarga, ada unsur bukan yang teman dulu-dulu dekat. maksud saya. Jadi kan ini stok yang ada sama Pak Ahok ini saya pikir dia nggak happy memang melihat ini gitu loh. Ini orang-orang yang menurut kalau dengan gaya kerja saya saya nggak cocok gitu loh. Makanya kadang-kadang dia kan langsung mengatakan, udahlah kita nggak usah terikat amat deh, mau tamatan SPTPDN atau apa segala macam, pokoknya orangnya karena gitu dia mengatakan. Karena mungkin dia lihat tuh produk-produk yang dibanggakan itu nggak seperti yang dia harapkan. Mungkin ya selama ini marah-marahnya karena nggak happy tadi ya Pak Joni ya. Nanti kalau misalnya sudah terpenuhi apa yang dia inginkan, mungkin dia jadi happy dan akhirnya nggak marah-marah. Nanti kita lihat. Kita boleh jeda dulu. Kami jeda, tetaplah bersama kami.